cerita-cerita dan sharing Kak Helmi, kita bisa dapat banyak pelajarannya. Kayak kita tuh sebagai desainer harus bisa ngejaga aset paling berharga kita gitu, yaitu ya kesehatan mental kita, mood kita, dan kita juga harus bisa banyak main gitulah ya, Kak. Jadi kayak kita sebagai desainer tuh harus banyak bergaul, harus banyak kenal sama Ya. orang. Jadi kayak dari situ tuh, kayak dari Kak Helmi tadi contohnya ketika ngobrol-ngobrol dengan Pak Ferry, dengan Bu Dinda, akhirnya dari situ tuh bisa menghasilkan ide, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi walaupun awalnya cuma ngobrol iseng, cuma ngobrol, cuma nongkrong yang istilahnya cuma main, tapi dari situlah kemudian nanti kita bakal banyak dapat ide, bakal banyak dapat kesempatan, bakal dapat banyak project juga, bisa dapat duit dan segala macam gitu lah ya. Dan nggak lupa juga kayak kita itu sebagai desainer harus selalu bisa latihan terus, bisa berkarya terus. Jangan istilahnya jangan motivasinya cuma pekerjaan, cuma uang. Kayak kita tuh benar-benar harus jadi seseorang yang senang berkarya. Jadi kayak untuk kasarnya karya yang iseng pun itu kita udah bisa menghasilkan karya yang bagus dan kita bisa belajar sesuatu dari keisengan kita itu. Nah, selanjutnya buat Kak Citra nih Kak, kan kalau misalkan untuk Kak Helmi dan Kak Angel ya yang dari DKV dan DI, istilahnya mungkin ketika pandemi ini mereka harus bekerja secara remote, mungkin itu bukan sesuatu yang baru ya untuk DKV dan DI. Nah, sementara untuk fashion sendiri kan istilahnya memang bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mudah ketika harus jarak jauh. Nah, kira-kira kalau dari Kak Citra sendiri nih, kayak apa sih tantangan yang dihadapi ketika berkarya, khususnya ketika mungkin masa-masa pandemi seperti sekarang ini gitu? Ya, jadi kalau saya, alhamdulillah saya punya keuntungan di sini ya. Saya punya workshop tapi dekat banget dari rumah, 5 menit juga udah nyampe. Nah, jadi kayak kalau biasanya kan orang kerja kan ketemu orang atau dalam perjalanan gitu ya, pergi-pergi gini-gini. Kalau saya kan karena emang tempat kerja saya dekat gitu, jadi ya pandemi nggak pandemi emang seharian saya kan ya kayak gitu juga, setiap hari ke workshop, ketemu orang, udah balik lagi, enggak. Juga di bahan juga tinggal online kan, tinggal Grab atau Gojek gitu juga. Paling kalau di sini ada kendala sedikit gitu kan, misal kalau saya bahan nggak bisa online, jadi harus ke tempatnya langsung, ke mestiknya langsung juga, atau ke mau foto produk juga kan ke studionya langsung gitu, nggak bisa di online gitu. Paling di situ aja kendalanya. Cuman di sini sedikit cerita juga, karena penjualannya juga jadi menurun. Terus juga di samping itu juga saya juga harus gaji karyawan juga. Terus juga langsung deh kaget, oh gini langsung stuck, nggak tahu mau ngapain, pemasukan nggak ada gitu. Terus apa yang mau dilakuin juga nggak ada karena ini kan. Ya udah, cuman di sini saya mikir nggak bisa diem gitu kan. Saya mikir kalau saya punya skill, juga saya punya fasilitas-fasilitas juga yang ada, saya manfaatin semua. Yang skill juga saya kembangin gitu. Gimana caranya biar di pandemi ini tuh semua keseharian saya tuh nggak stop aja gitu. Jadi kayak ada kendala, masalah gitu, semua saya jadiin sarana buat berkembang lagi. Kayak waktu awal pandemi, terus juga beberapa bulan pandemi itu kan emang langsung turun tuh semuanya, juga pokoknya semuanya. Dan di sini saya langsung banting setir sebenarnya. Banting setir, saya punya skill di grafis, di desain grafis. Ya udah deh, buat baju ntar dulu aja, show juga lagi nggak ada gitu kan. Ngapain ya gitu. Akhirnya saya
asah lagi skill saya nih, saya belajar lukis, belajar apa gitu kan. Juga dikit-dikit saya punya ide gitu jualan alat lukis. Itu jomplang banget gitu dari saya biasanya bikin baju, bikin ngejahit atau apa lain, tiba-tiba saya melukis gitu kan. Nah, di sini saya mikir lagi ngapain ya gitu, saya ya udah deh iseng deh gitu, gambar-gambar gitu kan, gambar iseng gitu. Terus juga mulai itu saya jualan tuh, jualan langsung saya onlinein gitu kan, jualan online tuh alhamdulillah ternyata laku. Nah, terus di situ tuh saya itu jadi jualan online saya yang lukisan ini saya kesampingin dulu. Ini buat sampingan, tapi saya tetap fokus sama saya buat ngedesain baju itu. Jadi dari keterbatasan itu saya mikir ada peluang-peluang baru nih yang bisa saya jalanin gitu kan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya jualan lukisan itu sampai sekarang masih jalan, dan hasilnya itu justru bisa naikin omset saya di brand fashion saya gitu. Jadi di sini tuh justru di pandemi ini saya bisa nambah lagi. Tadinya tuh saya pengen ngurangin gitu kan, karyawan saya udah dulu ya sebentar gitu. Justru sekarang saya malah nambahin lagi, saya malah nyari lagi. Nah juga alhamdulillah juga saya juga pengen bikin studio. Nah sekarang udah dapet studio, udah dapet tempat, jadi terus juga udah open juga studionya. Jadi sekarang ini saya lebih mudah justru bekerja gitu di pandemi ini, karena dulu tuh saya selalu mikir skill itu harus dikembangkan nih, mumpung lagi pandemi ini pasti ide-ide tuh muncul banyak banget gitu kan. Kayak kemarin saya ditawarin sama JFW, Jakarta Fashion Week. Dia kan lagi ada acara model search gitu ya. Dia lagi nyari model, terus JFW itu nawarin saya buat jadi desainer di runway fashion model search-nya itu. Ya terus saya mau tuh, oke Kak boleh, saya mau gitu. Udah saya bikin bajunya, terus tiba-tiba ternyata virtual show gitu. Wah ini saya nggak pernah kan bikin virtual show gitu, yang saya kira emang fashion show-nya ke tempatnya langsung gitu kan, kayak nggak apa-apa gitu. Ternyata ada virtual show-nya, di sana live langsung di DMP-nya. Nah, saya itu kan pengalaman baru banget bagi saya kan. Terus juga yang virtual show itu mungkin kalau nggak ada pandemi itu saya nggak kepikiran buat bikin virtual show sendiri gitu. Jadi di sini tuh saya bisa tahu tuh gimana cara virtual, gimana proses virtual show-nya itu gitu. Terus ternyata harus butuh videographer, harus butuh editor, harus butuh studio yang luas, yang emang untuk shoot video, bukan shoot foto gitu kan. Nah, dari sini tuh karena pandemi ini juga tuh saya jadi tahu proses editing virtual show itu kayak gimana, terus juga proses shoot virtual show-nya itu juga kayak gimana. Dan itu kan yang bisa aja kita nggak dapetin waktu kalau nggak ada pandemi ini. Jadi saya bersyukur kalau ada pandemi ini, pasti semuanya teratasi, semua masalah, semua keterbatasan itu pasti semua ada solusinya. Nah justru itu bisa bikin saya tuh bisa lebih berkembang gitu. Jadi wawasan saya bisa luas, terus juga justru walaupun kita nggak ketemu orang-orang, walaupun kita nggak membatasi ketemu orang, justru kita di sini lewat via online tuh jadi ketemu link-link orang tuh yang itu nggak expect, oh ternyata dia ini gitu, dia dari sini dia punya skill ini. Jadi link kita tuh juga justru jadi banyak sih. Karena kayak gini aja nih, kita di Zoom ini kan jadi tahu ya teman-teman TPB yang baru, jadi justru linknya tuh lebih banyak, terus juga wawasan juga sebenarnya lebih luas juga kayak gitu. Jadi kalau keterbatasan ide gitu dalam membuat proyek atau
keterbatasan lainnya sih menurut saya, walaupun iya ada, tapi pasti semua ada solusinya gitu. Justru lebih banyak solusinya. Gitu aja sih. Ya, setuju Jadi banget ya dengan ya, cerita Kak Citra, kalau tiap masalah pasti ada solusinya, dan iya. ketika pandemi seperti ini eh, kita nggak sepatutnya menyerah gitu lah ya. Harusnya kita Mm-mm. melihat keadaan dan mengubahnya itu jadi kesempatan. Iya, jadi jangan jadikan apa ya, jangan jadikan dinding buat kita nggak bisa gerak itu, justru lebih luas kita buat bergerak pandemi ini. Terima kasih. Nah, eh, mungkin bisa dilanjut nih Kak, kira-kira dari Kak Citra ada nggak sih kayak tips and trick buat kita-kita yang di sini, yang terutama yang masih mahasiswa ya, kayak gimana sih cara Kakak untuk bisa mengatasi kendala atau stuck dalam berkarya, baik itu misalkan stuck di ide, stuck di konsep atau dan segala macam. Mungkin bisa lebih perspektifnya bisa dibawa ke ketika Kak Citra mungkin masih jadi mahasiswa gitu, masih ngerjain tugas-tugas. Kayak gimana caranya eh, Kak Citra itu bisa selalu mengatasi kendala yang ada ketika berkarya, ketika ngerjain tugas gitu. Iya, jujur aja sebenarnya saya agak apa ya, agak nyesel setelah lulus ini tuh ya. Pasti kan kalian misalnya ada mata kuliah tertentu yang membatasi kalian dalam mendesain gitu. Misal contohnya kalau saya itu waktu itu saya paling bukannya gimana, paling nggak begitu minat sama konsep sustainable, anak-anak fashion ya. Sustainable saya tuh agak kurang serap gitu sama konsep sustainable, tapi begitu ada pelajaran tentang sustainable. Nah, bukannya maksudnya saya nggak mau belajar tentang sustainable, saya tertarik sustainable, cuman kalau untuk eksekusi saya kurang suka gitu. Nah, jadi waktu itu jadi keterbatasan saya kan dalam desainnya gitu. Aduh, sustainable pasti celup-celup gitu kan, pasti harus kainnya harus pesan katun minimalis banget gitu. Sementara kan saya tuh orangnya apa, suka grafis, suka ngedesain, pasti suka suka grafis, suka ngedit-ngedit ngedit gitu. Nah, jadi tuh saya kalau setiap ada apa pengen membuat suatu rancangan atau apa, saya suka sama metode-metode printing atau ya yang grafis lainnya gitu. Sementara kan kalau sustainable sebenarnya bisa, tapi eco print aduh, males banget gitu kan kalau printing gitu kan. Jadi maaf, tapi emang kalau jujur saya kayak gitu kalau harus printing, harus naruh daun-daun gitu kan. Saya Halo Kak. Oh, mungkin ada kendala ya dari Kak Citranya. iya maaf, sorry. Dilanjut ya. Oh, iya, boleh Kak. Iya gitu. Nah terus kenapa sih saya nggak punya DNA desain saya sendiri gitu kan? Harusnya kalau saya bisa, saya punya dari dulu gitu ya, dari selama kuliah gitu, saya punya desain, saya punya DNA, punya ciri khas saya sendiri gitu dalam desain. Saya pasti bisa tuh bisa dapat nilai bagus di mata kuliah sustainable itu gitu kan. Dengan cara kenapa nggak bikin teknik sustainable yang lain kayak upcycle atau recycle, itu waktu itu saya nggak kepikiran dari situ, kalau saya masih bisa begini gitu kan. Ya udah kenapa gitu kan. Jadi kalau untuk keterbatasan mulai dari keterbatasan ide, konsep, budget juga atau SDM gitu ya. Misalnya kalian butuh orang lain buat bantu jahit atau bantu apa, itu pasti semuanya tuh ada. Terus juga jangan lupa buat jangan uh, buat apa jangan lupa cari apa ya, saran buat sama orang lain gitu.
minta saran ke orang lain, minta kritik dari orang lain buat desain kalian sendiri gitu sih. Jadi intinya ya harus ada karakter sendiri dalam desain kalian. Pasti nanti kita mau bikin apapun juga kalau kita punya karakter sendiri itu bisa gitu. Oke, terima kasih Kak untuk ya, sharingnya. Satu lagi. Oh ya, boleh Kak. Kalau itu kan tentang ide konsep gitu ya. Kalau misalnya soal budget, soal SDM atau soal waktu juga kan biasanya tuh waktu apalagi keterbatasan waktu itu jangan diapain ya kayak ya udahlah yang penting jadi dulu aja lah gitu kan biasanya gitu yang penting jadi dulu aja nanti itu juga saya waktu itu nyesel banget kayak dulu saya kayak gitu udah yang penting jadi dulu aja deh gitu nanti paling bisa direvisi kita atau nanti gimana gitu kan itu juga tuh jangan gitu yang penting usahain dimaksimalin tapi dengan hatinya tuh yang ikhlas gitu nanti soalnya bakal nyesel deh kalau udah lulus kenapa ya dulu kok nggak gini aja bikinnya nggak gitu padahal kan masih bisa gitu yang dimaksimalin cuman kitanya yang udah pasrah duluan kita udah tahu uangnya nggak cukup besok udah harus dikumpulin udah pasrah gitu kan padahal masih bisa. Terima kasih. Ya, aku setuju ya sama kata Kak Citra juga. Kita mungkin terlebih kita yang masih mahasiswa ya, istilahnya jangan terlalu pasrah sama tugas. Ketika kita ada tugas kemudian ada hambatan, anggaplah itu tantangan. Jangan malah dijadikan alasan untuk kita ngerjain tugas tuh malah seadanya gitu. Karena pada akhirnya nanti kan itu juga ilmunya akan menjadi bekal kita sendiri juga. Nah, mungkin selanjutnya saya mau ke Kak Angel deh. Mungkin Kak Angel juga punya gitu cita-cita ketika masih jadi mahasiswa, terus ada hambatan ketika berkarya atau ngerjain tugas, terus akhirnya bisa mengatasi itu dan akhirnya itu jadi pengalaman gitu. Boleh nggak Kak di-sharing gitu kayak biar jadi tips juga buat kita-kita yang masih mahasiswa gitu. Kalau untuk masa kuliah, itu pengalaman saya bener sih kayak tadi yang Citra bilang, itu kalau misalnya ada power of kepepet itu kadang emang bikin kita jadi berpikir lebih kreatif lagi, karena biasanya kalau misalnya kita buru-buru, kita jadi mencari cara bagaimana nih biar bisa diasistensi dan karyanya tuh jangan sampai ditolak lagi, dan biasanya itu ide-ide kreatif yang kadang muncul secara tiba-tiba. Nah, tapi diingat juga tadi kan pesan dari Citra juga kan, selama masih kuliah itu emang kita jangan sampai nge-waste time banget, jangan sampai buang-buang waktu gitu. Lebih dengar saran-saran dosen, kalau bisa ya tanya-tanya aja terus sampai dosennya kesel juga, yang penting kita bisa dapat masukan, karena kalau misalnya kita udah nggak kuliah itu beda lah rasanya. Masa kuliah itu malah masa-masa kalian bisa explore kreativitas kalian, dan itu masa-masa kalian bisa nentuin identity dari gaya desain kalian, khususnya biasanya kalau fashion ya. Kalau fashion tuh biasanya dia punya identitas tersendiri untuk personal branding. Nah, DKV juga untuk personal branding. Nah, untuk khusus saya kayak pribadi, saya kan interior. Nah, interior itu kita belajar bagaimana cara kita nge-handle klien. Nah, anggap aja kayak dosen kita itu klien. Jadi kalau misalnya menghadapi penolakan-penolakan itu kita udah terbiasa lah. Jadi kayak belajar mental. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang interior design nih ya, interior design tuh agak sedikit berbeda gitu. Biasanya kendalanya itu di kita lebih benar-benar ke problem solving. Jadi kalau misalnya ada suatu ruang atau suatu lahan itu, kita nggak bisa sembarang desain secara apa ya, gila-gilaan, nggak kayak yang terlalu
bagaimana gitu, lebay-lebay dikit atau terlalu explore, karena kalau desain interior itu pribadi kita harus sesuai dengan fungsinya. Terus bisa terjual nggak, karena kita budgetingnya itu emang di project itu berpengaruh. Jadi kalau misalnya nanti untuk teman-teman yang desain interior khususnya, nanti kalian juga jangan sampai menyesal kalau misalnya ada mata kuliah kayak RAB, kayak gitu. Biasanya dulu saya paling males banget mata kuliah itu gitu. Tapi ternyata mata kuliah yang di luar studio itu sangat penting di dunia kerja. Jadi selama kalian masih kuliah, tanya-tanyalah, lalu terus explore diri kalian, minta saran terus-terusan, terus apalagi sama teman-teman atau kakak-kakak alumni. Nah, kalau misalnya desain interior juga punya kendala dalam mengeksplor imagination-nya sendiri, itu kalian juga harus peka terhadap diri kalian sendiri. Kalian punya hobi apa sih? Salah satunya, kalau saya pribadi, saya punya hobi lain tuh kayak painting, fashion design, sama dance atau apa. Nah, itu biasanya nge-support kalian untuk berpikir lebih kreatif lagi gitu. Biasanya dari kayak misalnya saya berpikir secara fashion, karena fashion itu kan lebih colorful. Terus kalau misalnya saya nge-painting juga dia lebih bebas gitu, kita mengekspresikan. Nah, biasanya dari situ saya mencari cara bagaimana nih dari karya-karya ini yang secara bebas ini menjadi suatu konsep saya untuk mendapatkan ide untuk proyek saya di interior. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya kendala, explore diri kalian dengan hobi lainnya. Biasanya itu mendukung kalian biar lebih rileks, mendapat insight yang baru, dan itu bakal jadi keren banget karyanya. Oke, thank you. Thank you, Kak. Setuju ya sama kata Kak Angel. Jadi ketika kita, terutama yang masih mahasiswa ya, ketika ada tugas atau apa, jangan malu ketika bingung gitu. Kayak kita jangan malu untuk bertanya. Kalau bisa tanya terus sama dosennya gitu. Jadi ketika dosen yang ngasih brief untuk tugas, dosennya tanya, oke, apakah ada pertanyaan? Nah, jangan pernah malu untuk bertanya. Kalau misalkan kalian masih ada kebingungan, berarti itu harus ada yang kalian tanyakan biar kalian bisa lebih paham. Bingung itu tandanya kalian sedang belajar. Jadi jangan takut untuk bingung. Justru dengan bingung itu akhirnya kalian berpikir, kalian istilahnya jadi jalan kreativitasnya dan jadi dapat ilmu gitu. Dan juga jangan malu-malu, apalagi terlebih untuk teman-teman yang masih TPB ya. Mau nanya ke dosen malu, misalkan boleh ke kakak tingkat, ke alumni juga boleh. Waktu saya TPB juga gitu, yang alumni sama yang kakak tingkat bilangnya kayak gitu, dan emang benar gitu. Kalian harus percaya kalau memang di STD itu kita kekeluargaannya bisa dibilang tinggi. Jadi ketika kalian yang masih awal-awal itu istilahnya minta tolong, minta bantu, atau nanya ke kakak tingkat atau ke alumni, pasti bakal dibantu. Pasti bakal dikasih jawaban kayak, Kak ini gimana? Oh ya gini caranya. Selama saya di STDI juga, emang pasti bakal dibantu terus gitu, dan nggak ada yang namanya kakak tingkat atau kakak alumni yang sombong itulah nggak mau bantu. Mereka pasti bantu. Terlebih mereka kan jarak sama kita kan nggak terlalu jauh ya, jadi mereka bisa lebih memahami kondisi kita yang masih di awal-awal, kondisi kita yang masih kebingungan gitulah, masih anak ingusan. Nah, selanjutnya ada Kak Helmi nih, sama juga boleh sarannya untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini semuanya, gimana caranya ketika ada kendala, stuck, baik itu misalkan stuck di kreativitas, atau mungkin kendala di teknis, kendala di peralatan misalkan gitu kan, wah nggak ada Wacom nih, wah nggak ada laptop nih, kayak, dan cerita-cerita lain mungkin yang Kak Helmi pribadi juga alami selama jadi mahasiswa, boleh Kak di-sharing? Waktu selama kuliah sih, balik lagi ya sebenarnya,
mungkin waktu saya mahasiswa gak ada corona ya, jadi kita mau kasarnya mau ketemu teman-teman yang beda kampus juga kan biasanya kan, kalau kita jujur-jujur aja lah, kalau kita brainstorming atau diskusi itu kan lebih enak tatap muka atau ketemu langsung ya. Jadi waktu itu memang saya ya langsung aja ketemu sama orangnya gitu kan, sharing gitu kan. Ini sampai ya saya juga nanya tugas juga ke senior-senior dari kampus-kampus lain gitu kayak gimana. Terus kayak gitu nanya juga kayak ke waktu kuliah ke senior-senior saya juga kayak ya apa sih mungkin ada yang kenal sama Mamet kayak gitu kan sama Indra dan lain-lain. Bahkan bener tadi jangan malu langsung tanya ke dosen gitu di luar apa sih namanya, di luar jam kuliah gitu ya, kayak jam istirahat atau kayak gimana. Waktu itu saya malah banyak ngobrol sama Bu Dinda sama Pak Irfan gitu kan mengenai tugas kuliah tersebut gitu loh. Misal waktu pas di jam kuliah, aduh gua tuh greget nih pengen nanya ini tapi malu ada teman-teman atau kayak gimana gitu kan. Terus udah gitu atau waktunya terbatas itu kan, saya suka benar-benar datengin kok gitu ke dosen-dosen saya. Terus akhirnya malah jadi makin kebuka gitu loh. Justru yang jadi apa ya gimana ya? Yang jadi suatu kesempatan itu sebenarnya pada saat kalian kuliah gitu loh. Karena kenapa? Pada saat nanti kalian udah lulus, sebenarnya kalian tuh udah jadi bisa dibilang udah kayak sepadan sama dosen lu. Justru dosen lu tuh bisa anggap bahwa lu tuh adalah kayak lawan bisnis atau ini di luar kuliah gitu. Udah kayak bener-bener profesional gitu loh. Jadi jangan sampai lu tuh kalau pas udah lulus tuh aduh kurang ilmu gitu loh dan akhirnya nyesel kenapa waktu gua kuliah gak nanya ke siapa-siapa gitu loh dan cuma merasa cukup pada saat jam kuliah doang gitu. Justru pas lagi selama lu kuliah tuh lu tuh kasar status itu masih ada di bawah naungannya dosen-dosen itu loh, dan lu masih bisa sebut bahwa mereka tuh dosen. Kalau nanti kan udah lulus tuh wah udah bener-bener profesional gitu loh, kayak lu nanya juga malu gitu loh. Ya nanti paling balik ditanya lagi, lu selama kuliah ngapain aja kok baru nanya sekarang gitu loh. Itu sih paling. Jadi ya banyak bertanya tuh bener gitu loh, jadi nggak hanya cukup ke senior atau kayak gimana gitu. Lu ada ide apa yang mungkin liar gitu. Nah, untungnya lagi tuh selama masih kuliah tuh lu masih bisa berpikir liar gitu. Dan nanti pada saat kerja tuh justru yang saya alami ide liar saya tuh belum tentu diterima sama klien gitu. Nah, kalau selama kalian kuliah tuh masih bisa trial and error, gue pengen coba gini, coba ini gitu kan. Nah, untuk masalah teknis kayaknya gue ngerasa kayak mungkin tadi soal kayak lu dapat masalah gak ada wakom atau gak ada apa gitu ya. Waktu zaman saya kuliah sebenarnya agak susah sih ya. Karena susah itu karena gini, mungkin informasi yang ada tuh nggak secepat kayak di zaman pandemi gitu loh. Entah gue ngerasain pada saat zaman pandemi kayak gini tuh semua informasi tips and triknya tuh semua kayak dibongkar semua gitu loh, seolah-olah kayak dibongkar, kayak lu kasarnya lu di TikTok gitu ya, banyak banget ada tips and tricks. Lu pengen ngebersihin background yang cepat kayak gimana, tinggal buka ini. Lu pengen apa, bikin ilustrasi yang cepat, tinggal buka ini. Balik lagi sama kreativitas lu masing-masing gitu kan. Nah sekarang yang tadi saya sampaikan pada saat pandemi udah banyak informasi yang cepat,
tinggal lu nya sendiri gitu loh yang gerak gitu. Nah, contoh kasus aja ya, contoh kasus dulu waktu saya pengen bikin ilustrasi itu saya nggak punya Wacom, nggak punya iPad, nggak punya tablet gitu. Saya benar-benar gambar manual, terus gambar manual tuh baru scan-nya tuh pakai scan yang benar-benar manual gitu, yang pakai alat yang dibuka gitu, terus masukin kertas hasil hasil gambaran itu, terus tinggal manual lagi pakai mouse gitu-gituin gitu kan. Nah sekarang tuh lu tinggal gambar, tinggal download aplikasi misalnya kayak scanner, lu tinggal fotoin gini doang, udah jadi kayak scanner gitu. Terus udah gitu, lu sekarang tinggal dibuka YouTube, gimana caranya bisa jadi vektor image trace kayak atau kayak gimana. Ya ada plus minus lah gitu kan. Dan menurut gue banyak plusnya sih selama pandemi gitu. Untuk segi pendidikan dan segi pengembangan skill, menurut gue pada saat pandemi gini tuh, wah gila-gilaan gitu dibanding di zamannya gue gitu loh. Kayak gitu sih, balik lagi sama skill sama tingkat kreativitas lu, kayak gitu sih. Sama banyak ini deh kan, gue yakin selama pandemi kalian lebih banyak buka sosmed deh. Coba deh mulai dari sekarang gitu kan, ini saran dari gue, lu suggest di TikTok gitu atau sosmed atau TikTok atau apapun deh, coba lu iseng-iseng, misalnya kalian yang fashion, ketik fashion aja kayak gitu kan, cari-cari fashion kayak gimana, nanti tuh lama-lama algoritma TikTok sama Instagram tuh apa yang lu sering cari tuh ntar tuh bakal ada konektivitasnya gitu loh. Jadi pas lu buka home aja, lu tanpa cari pun bakal keluar tips and triknya kayak gimana. Nah itu tinggal lu lakuin, dan ya atau lu ATM aja lah, amati, tiru kayak gitu loh. Terus lu tinggal kembangin sama kreativitas lu gitu loh. Nah seenak itu sekarang tuh ketimbang sama zamannya gua, kayak gitu sih. Balik lagi ya tadi, kreativitas lah benar-benar harus digodok selama pandemi ini itu. Jangan sampai kalah sama kalau sama-sama si virus pandeminya gitu. Kalau virus pandemi aja bisa kemana-mana gitu kan, lu jangan kalah gitu loh, dan jangan kayak sampai stres. Lu juga harus sebarin kayak virus kebaikan lo, virus hal-hal yang positif lo lewat karya-karya lo kayak gitu kan. Apapun yang segala hal yang baik lo harus lakuin gitu loh. Gitu sih dari gue. Oh ya, sama satu lagi sih, menyangkut soal kreativitas, banyak-banyakin ini aja sih, jalanin hobi lu gitu. Jujur gue juga sama pandemi ini tuh, ya mungkin gue ngerasa pandemi pas udah lulus ya. Ya tadi selain kayak pergi keluar gitu kan, waktu ada pelonggaran, gue juga kalau udah diperketat lagi, gue suka mainin hobi gue kayak ngerakit Gundam, kayak modif apa sih, akuarium kayak gituan lah, lihat-lihat ikan, beli ikan kayak gitu kan. Masih banyak yang lain yang gue lakuin gitu, selama yang penting gue nggak puyeng aja gitu kan. Nah kalau nggak puyeng kan ntar otak lo tuh bakal bisa cool down dan bisa berpikir secara kreatifnya itu lebih liar lagi sih. Kayak gitu sih dari gue. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Jadi intinya jangan ngerasa takut dengan tantangan gitu ya. Jadi apapun kesulitan kita pas masih jadi mahasiswa, ketika kita ngerjain tugas atau lain sebagainya, ya anggap saja itu sebuah tantangan gitu yang emang harus kita lewati, karena dari situ pun kita bakal dapetin pengalaman yang berharga gitu, yang kelak nanti bakal bisa membantu kita dan mempersiapkan kita untuk dunia kerja gitu. Contohnya kayak seperti pandemi ini, kayak dari cerita-cerita kakak alumni, kayak kita bisa tahu kalau ternyata di masa pandemi seperti sekarang ini, malah yang namanya ide itu juga bisa datang dari situ gitu. Bisa datang dari situasi yang memang tidak menguntungkan lah kalau misalkan kita lihat secara kasat mata gitu. Jadi intinya jangan takut sama tantangan, jangan takut sama kesulitan yang kita alami,
proses belajar itu memang sewajarnya seperti itu. Jadi kita jangan pernah lari dari hambatan. Ingat selalu kalau yang namanya rintangan itu bukan memblokir jalan, tapi justru tantangan itu memang harusnya ditempatkan di tengah jalan biar kita bisa melewatinya, terus kita belajar dari situ gitu. Setuju juga tadi seperti kata Kak Helmi ya, kalau apa yang kita konsumsi di media sosial itu sebetulnya mencerminkan diri kita. Kayak kalau kita buka Instagram atau TikTok, kita lihat FYP atau lihat page explore kita, itu mencerminkan banget kayak apa sih yang sering kita lihat, apa yang sering kita konsumsi, dan sebenarnya itu semua ada dalam kontrol kita. Kita bisa memilih kayak konten apa aja yang bakal lebih sering muncul di explore. Kayak kalau kita emang pengennya punya ide kreatif terus, pengennya kita terinspirasi terus, ya kita perbanyak konsumsi konten-konten yang menginspirasi. Betul, Kurangi setuju. konten-konten yang cuma sensasi lah gitu istilahnya. Oke, selanjutnya mungkin langsung ya kita bakal buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman semua yang ada di sini yang mau tanya boleh tulis di kolom chat, nanti bisa kita bacakan. Bisa juga tulis mungkin pertanyaannya mau dikhususkan diarahkan ke siapa, mungkin Kak Helmi, Kak Citra, atau Kak Angel, atau bisa juga tulis namanya dan kasih tahu di kolom chat kalau ingin bertanya, nanti kita persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Dan juga saya infokan setelah acara talk show ini akan ada acara hiburan yang akan dipandu oleh teman saya yaitu Selfie dan Geba. Dan kepada mahasiswa diharapkan tetap berada di ruangan Zoom. Oke, ini boleh ada satu pertanyaan dari Rifki Putra. Pertanyaannya untuk Kak Angel nih. Kak, gimana cara seorang desain interior ngebangun ciri khas atau signaturnya? Sehingga nanti kita juga bisa punya klien yang milih kita karena mungkin suka sama ciri khas tersebut. Mungkin boleh dikasih referensi juga nama desain interior yang punya ciri khasnya tersendiri. Oke, terima kasih Rifki. Ini pertanyaannya bagus juga dan ini menjadi PR bagi saya juga sebenarnya. Jadi sebagai desain interior itu untuk memiliki ciri khas tersendiri itu emang kita harus punya personal branding tersendiri sih, dengan kayak kita mengeksplor diri kita di dunia lebih luas biasanya. Karena kalau misalnya kita belum berada di jenjang itu, kalau saya pribadi, karena kan kita lulus terus kerja kan, biasanya kita terpaku sama emang kita harus bisa menyesuaikan keinginan klien dulu gitu. Nah, kalau misalnya permasalahannya di dalam memiliki identity of desain kita ini, kita emang harus kayak misalnya contohnya kita explore diri kita di luar. Kayak kita mengikuti kompetisi atau segala macam, biasanya itu bakal berkembang. Jadi misalnya kalau misalnya kita bisa keluar dari secara publik, itu biasanya yang membuat kita jadi punya personal branding tersendiri dan membuat orang bisa melihat identitas dari desain kita. Nah, kalau misalnya untuk mengetahui gaya desain kita itu biasanya itu tadi dari misalnya dari studio pertama sampai nanti kamu studio akhir nih ya, biasanya nanti kamu bakal punya insight sendiri gitu. Nanti kamu review dari desain studio 1, 2, 3 sampai 4 nanti itu nanti kamu review sendiri, ini biasanya desain saya lebih mengarah kemana ya gayanya, atau enggak biasanya itu gaya itu bisa terpaku sama sesuatu yang biasanya kamu ikuti atau enggak sebagai proses belajar kamu. Misalnya kamu menyukai desainer ini, nah itu biasanya kadang berpengaruh. Cuman untuk saran ya, untuk sebagai desain interior itu sebaiknya menurut saya usahakan bagaimana mendesain itu bukan hanya untuk estetik,
tapi bagaimana kamu itu berpikir sebagai pure designer, pure ngedesain something new gitu. Jadi apalagi khusus kayak interior design itu, kita harus bisa mengeksplor something yang lebih fungsional, lebih apa ya, lebih up to date lah. Misalnya lu menciptakan table yang modular atau apa segala macam, oh ini udah ada nih yang modular, lu harus bisa nyiptain sesuatu yang bisa lebih lagi. Nah itu biasanya bakal memicu kreativitas kamu, bisa memicu, bakal memiliki identitas tersendiri di kamu, dan itu bakal menjadi personal branding kamu. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Angel untuk jawabannya. Selanjutnya ada lagi ini pertanyaan dari Bay Haki. Nah ini untuk kakak narasumber, gimana cara kita menentukan passion kita dalam mungkin misalkan memilih jurusan gitu ya, terutama untuk teman-teman TPB mungkin karena nggak jarang ya ketika udah milih jurusan terus nanti berubah pikiran dan atau bahkan mungkin berhenti di tengah jalan, kehilangan semangat atau bahkan sampai mikir kalau salah jurusan gitu. Nah itu gimana? Mungkin bisa cerita pengalaman pribadi masing-masing, kayak misalkan gimana Kak Helmi akhirnya menyadari kalau oh passion saya di kafe, terus akhirnya memutuskan untuk gabung ke jurusan di kafe. Jadi pengalaman saya, jadi waktu saya masuk TPB itu, saya tuh awalnya justru pilihnya interior. Seriusan. Saya sempat waktu pendaftaran tuh saya pengennya interior, sampai sempat cerita juga ke dulu tuh Pak Togar, koordinator TPB saya itu. Akhirnya ya awalnya Pak Togar tuh ngelihatnya ya biasa aja sih, dan ngeresponnya juga biasa aja. Karena gue suka dengan gaya-gaya garis-garis konstruktif yang rigid gitu. Dan saya tuh jujur, saya tuh nggak bisa gambar ilustrasi yang benar-benar realis atau kayak gimana gitu ya. Akhirnya udahlah, gue masuk interior aja gitu, karena gue suka gaya-gaya yang desainnya tuh bersifat konstruktif gitu kan, banyak garisnya, kayak keren aja gitu. Terus akhirnya gue memaksakan diri dapat mata kuliah konstruk gitu. Nah dari situ tuh hati kecil saya tuh udah mulai kayak gak enak gitu loh, pas udah mulai bikin garis gini, kok gagal terus ya, kata gue. Kok ini logikanya logika ergonomi sama fisika, maksudnya bukan fisika ya, jadi ada beberapa logika yang menurut saya matematis gitu loh, tampak sini gimana kayak gini, kok gua nggak dapat gitu kan. Terus kayak gitu gue bikin bangun ruang gitu kan, Nirmana 3D, gue coba lagi gitu kan, kok beda ya, kata gue. Feel menurut gue ini bagus, tapi menurut si dosennya tuh, aduh ini tuh kurang gini. Akhirnya dari situ saya evaluasi, loh kok banyak yang di komen malah yang berbau-bau ruang gitu kan. Akhirnya gue tuh mikir lagi, tapi kalau gue gambar bentuk juga gue nggak bagus-bagus amat gitu kan. Akhirnya gue tanya gitu kan ke beberapa senior, terus tanya juga ke Bang Togar dan lain-lain gitu kan. Akhirnya, nah di sini nih fungsinya kalian bertanya itu, benar-benar fungsinya banyak tanya tuh. Akhirnya waktu itu Pak Togar tuh bilang, sebelum pameran TPB, akhirnya bilang ke saya tuh, Mi, saya lihat garis tangan kamu tuh justru bukan di interior, kayak sorry gini. Ya udah, gue nggak apa-apa, tapi Bang Togar tuh bilang, banyak kok anak-anak di kafe, desainer grafis di luar
mereka tuh punya karakter sendiri untuk menciptakan ilustrasinya gitu kan, terus gayanya sendiri dan punya karakter gitu. Akhirnya dari situlah gue mulai bener-bener lihat dulu di Pinterest sih, gue lihat di Pinterest itu kan. Awalnya gue cuma lihat yang graphic design minimalis itu, karena gue suka hal-hal yang minimalis itu karena sebenarnya di balik semua itu rigid gitu, kayak logo Apple kan ada banyak konstruktif grid-gridnya gitu kan. Ya gue tuh suka kayak gitu-gitu. Akhirnya pas gue lihat, oh iya ternyata di DKV juga kayak gini loh. Terus gue ilustrasi juga, jadi gue tuh kayak semakin pede gitu loh. Oh ternyata dia juga nggak bisa gambar, benar-benar nggak bisa gambar 3D, tapi akhirnya malah jadi satu karakter karya yang bagus gitu loh. Akhirnya udahlah. Saya memutuskan untuk masuk DKV dan ternyata benar gitu loh. Selama saya buka referensi yang ada gitu kan, oh ternyata tuh DKV itu gak cuma bikin poster doang nih, ternyata dari si logo itu bisa dibikin untuk sebuah brand baju gitu loh. Oh ternyata ini tuh bisa kolaborasi sama interior si DKV itu gitu kan. Nah akhirnya ya udah deh, gue baru-baru pikir ke depannya, ntar maksudnya ya saya juga sambil tanya-tanya dengan dosen, Pak ntar tuh karir DKV ke depannya kayak gimana gitu kan. Akhirnya bisa dibilang, oh justru nanti hampir di semua perusahaan tuh mereka tuh butuh apa sih, kayak campaign untuk sosial media, dan akhirnya butuh membuka lowongan kerja kayak gitu-gitu kan. Ya dan ternyata bener gitu loh. Beberapa tahun kemudian tuh mulai banyak kan di loker-loker cari, oh fotografer dicari, video editor dicari apa gitu kan. Nah dari situ aja pas udah kepancing sedikit, langsung saya kasarnya tuh gue udah kecipratan basah nih sama air DKV, kayak lu renang, gue udah kecipratan dikit, udah aja gue nanggung berenang sama nanggung tenggelam aja sekalian gitu loh. Nah gue tuh kayak gitu, jadi pas udah kecipratan dikasih tahu sama spatoger, lu masuk DKV gitu kan. Nah udah aja gue di situ kecipratan DKV, terus gue ngelihat karya-karya dosen gue, dan dikasih lihat juga DKV itu kayak gini. Udahlah, gue langsung terjun aja, gue bener-bener tenggelam, nyelam aja sekalian itu di DKV. Akhirnya ya itu jadi passion gue akhirnya kayak gitu sih. Dan untuk anak-anak TPB mungkin gini ya, mungkin orang tua ataupun siapapun itu kan yang menyekolahkan kita, pasti ada segi perasaan kayak diatur gitu loh. Oh kamu harus masuk jurusan ini, nanti kedepannya begini, ini bisnis keluarga kita udah begini, nanti begitu gitu kan. Saya cuma bisa bilang lihat aspek ke depannya kayak gimana gitu loh. Terus benar-benar kritis sama tanya dosen-dosen yang ada. Contoh, misalnya tadi kan ada 3 jurusan, lu tanya sama dosen fashion, sama dosen interior, sama dosen DKV gitu. Nah kira-kira nih yang bakal membuka nanti pikiran lu ke depan itu kayak gimana gitu loh. Karena jujur gue belak-belakannya ntar pas udah lulus lu bakal cari duit kan. Nah kayak gitu, jangan sampai lu cuman gara-gara salah nyemplung tuh ntar lu ke depannya malah nggak dapat apa-apa, artinya nggak dapat duit untuk ke depannya kayak gitu loh. Nah akhirnya ya saya juga waktu tanya juga yang fashion kayak gimana, interior gimana, DKV kayak gimana. Terus ya kalau lihat referensi ya gue suka lihat karya-karya fashion, lihat gitu kayak lihat yang Hypebeast gitu kan. Terus gue suka lihat bangunan, karya-karya interior. Gue juga suka lihat yang bangunan-bangunan minimalis gitu kan. Gue lihat grafis, gue suka lihat grafis, tapi mana yang sesuai dengan, balik lagi, yang lu bisa, sesuai dengan kapasitas lu gitu loh. Itu sih.
balik lagi sama kapasitas sama skill yang udah ditaruh sama yang di atas gitu loh. Dan buat yang udah masuk jurusan, saran dari gue, lu jangan hanya sekedar berenang di permukaan doang gitu loh. Kayak saya interior, kayak contoh lu udah masuk interior, lu jangan tanggung gitu loh, jangan cuma belajar di dalam kampus lo doang gitu loh. Maksudnya tenggelam ini tuh benar-benar sampai kemana-mana gitu loh, lihat teman-teman interior lu di mana, lihat kampus sebelah kayak gimana sih interior, terus lihat studio-studio, follow-followin aja studio-studio yang ada di Indonesia itu, yang di Bandung. Jadi studio interior ini, terus lihat di Behance interior lagi tren 2021 kayak gimana. Jadi benar-benar langsung nyemplung gitu dalam gitu. Akhirnya wawasan lu itu luas kayak gitu. Jadi ntar kalau pas lo udah lulus atau selama kuliah pun, ntar ditantang sama dosen lu, sama klien lu juga, lu nggak akan takut gitu loh. Karena udah memang dari dasarnya pas lu TPB itu, karena lu udah banyak tanya dan udah langsung benar-benar nyelam kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi gue yakin kalau udah kayak gitu gak akan salah pilih. Nih kalau sebelum saya masuk STDI, jangan sampai kayak saya gitu. Saya tuh kuliah 2 kali, men. Saya kuliah di salah satu universitas di Bandung. Saya ambil jurusan IT. Waktu itu saya ngerasa suka dengan dunia gadget, dunia komputer gitu kan. Akhirnya dari situ saya masuk IT, dan akhirnya lo tau nggak sih IPK gue waktu di salah satu kampus itu, gue punya IPK tuh 1,5, dan gue bener, wah ternyata gila ya kata gue. Akhirnya masuk ke STDI gitu kan, karena gue gak mau terulang kejadian yang sama gitu loh. Jangan sampai salah jurusan gitu. Itu sih. Jadi bener-bener banyak bertanya itu penting pisan, seriusan. Dan gue juga yakin sih dosen pasti banyak ngasih saran sama wawasan yang luas sih. Gak akan dibiarin gitu aja kok anak-anak TPB. Itu sih dari gue. Oke, terima kasih Kak Helmi atas jawabannya. Semoga itu bisa menjawabnya, bisa memberi insight ke teman-teman semua, terutama yang TPB, untuk masalah mencari passion, menyadari passion kita apa, terutama penting juga untuk menentukan jurusan nanti ya. Nah, selanjutnya mungkin kalau ada yang bertanya lagi boleh. Kalau misalkan nggak ada, mungkin kita bisa langsung ke sesi berikutnya. Kita akan tutup. Terima kasih untuk narasumber kita semua. Terima kasih untuk Kak Helmi, terima kasih untuk Kak Angel dan Kak Citra. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua, karena tadi banyak sekali pengalaman-pengalaman dan cerita yang unik-unik dan memberikan kita insight yang lebih relatable gitulah. Karena ini kan dari alumni kita sendiri gitu ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin akan saya serahkan kembali ke MC. Tuh, saudari. Terima kasih untuk Kak Helmi, Kak Angel, Kak Citra, dan juga Kak Aden. Semoga acara ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara, kita ada sesi foto sebentar. Pada teman-teman sekalian, diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Saya akan bantu foto ya. Nanti habis ini
Jangan pergi dulu, masih ada kuis. Foto dulu. 1, 2, 3. Bentar ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih.